Rachel hari ini terlihat senang sekali ya adik-adik. Betul sekali Kak Durman. Nah Kak Durman, hari ini juga Kak Devi pengen tahu nih, kira-kira kenapa ya hari ini Rachel bisa seneng banget? Iya Kak, sudah setahun ini pandemi aku belajar online terus. Banyak kendalanya seperti internetnya lambat dan bingung kalau mau bertanya tentang pelajaran yang tidak dimengerti. Tapi aku bersyukur karena Tuhan selalu baik. Jadi apapun masalahnya aku tetap bersyukur. Wah, benar sekali Rachel. Nah, adik-adik yang di rumah, apakah kalian juga bersyukur? Wah, Kak Durman, sebelum kita lanjut lagi nih ceritanya bersama dengan adik-adik yang ada di rumah. Betul. Yuk adik-adik, kita mau siapkan hati kita mau berdoa bersama-sama ya. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami bersyukur dan berterima kasih. Engkau sangat baik di dalam hidup kami Tuhan. Sepanjang minggu, bahkan setiap hari, Tuhan kasih-Mu terus nyata dan pemeliharaanmu terus nyata di dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami, hidup kami, biarlah roh-Mu Tuhan terus nyata dalam kami, sehingga kami boleh menikmati pujian dan penyembahan dan diberkati melalui firman Tuhan. Berkati ibadah kami, dalam nama Tuhan Yesus. Adik-adik yang siap untuk mengikuti ibadah bersama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan lebih lagi, sebab Dia adalah Allah yang berkuasa. Come on! Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar, tiada tandingannya. Haleluya! Lebih lagi adik-adik katakan. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar, tiada tandingannya. Adik-adik, Tuhan Yesus sangat baik di dalam hidup kita. How does a tiny seed become a mighty tree? It's a miracle. How does a sparrow fly in the boundless sky? It's a miracle. How can peace come to the spirit that has only known life's storms? How can a wind that someone's meant so cold change and become warm?
gave us God in man. It's a miracle, and the tomb just could not hold him. The stone was rolled away. Our Savior rose up to the sky. He'll return for us one day. It's a miracle of Jesus, the greatest miracle of all. He's so far beyond our simple minds, yet so near when sinners call. All it takes is honest praying from an open seeking heart, and the miracle of Jesus can start. And the miracle of Jesus can start. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu. Nah, adik-adik, siapkan hati adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan. Pada saat itu, Paulus dan Silas melayani di daerah Filipi dan bertemu dengan seorang gadis yang memiliki roh peramal, Kak Durman. Nah, si Paulus ini pun adik-adik mengusir roh tersebut. Paulus dan Silas disiksa dan dimasukkan ke dalam penjara karena ada orang yang memfitnah mereka. Tetapi mereka tetap memuji dan menyembah Allah. Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Seorang hamba perempuan berteriak kepada Paulus dan Silas ketika mereka lewat. Perempuan itu sudah mengikuti Paulus dan Silas beberapa hari dan selalu berteriak seperti itu terus-menerus. Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Tiba-tiba Paulus berpaling dan berkata, "Demi nama Yesus Kristus aku perintahkan kau keluar dari perempuan ini." Saat itu juga roh jahat keluar dari perempuan itu dan perempuan itu terdiam. Orang-orang yang mempekerjakan perempuan itu sangat terkejut melihatnya. Lalu, majikannya itu menjadi marah kepada Paulus karena dia sudah mengusir roh jahat yang ada di perempuan itu. Hamba perempuan itu ternyata bisa memberikan keuntungan buat majikannya dari kemampuannya meramal orang-orang. Tapi roh jahat itu sudah hilang dari dirinya sehingga dia tidak bisa meramal lagi. Dia tidak bisa menghasilkan uang buat majikannya lagi. Kak, aku suka lihat peramal di mall. Apakah mereka dituntun roh jahat untuk meramal orang? Betul sekali, Rachel. Roh jahatlah yang menggunakan peramal untuk menyampaikan rencananya kepada orang yang diramal itu. Majikannya lalu menangkap Paulus dan Silas. Mereka menyeret keduanya ke alun-alun menghadap para pejabat kota. Majikan itu berkata, "Orang-orang ini adalah orang Yahudi. Mereka membuat kekacauan dan membujuk orang untuk melawan peraturan pemerintah Roma." Orang-orang yang berada di situ turut menyerang Paulus dan Silas. Akhirnya, para pejabat itu menyuruh Paulus dan Silas untuk disiksa. Paulus dan Silas dimasukkan ke dalam penjara bawah tanah. Kaki mereka dibelenggu oleh pasung, dan pintunya dikunci. Mereka dipenjara dalam kegelapan. Di sana sangat dingin dan lembab sekali. Punggung mereka pun terasa sangat sakit. Balok di kaki mereka sangat berat sehingga mereka tidak bisa bergerak. Duh, kasihan sekali Paulus dan Silas ya, Kak. Apa yang terjadi dengan mereka di dalam penjara, Kak? Ya, adik-adik, di dalam penjara kaki Paulus dan Silas itu dipasung supaya mereka tidak bisa melarikan diri nih, Kak Durman. Dan Paulus Silas tidak mengeluh adik-adik, tidak juga kecewa dan marah. Meskipun keadaan mereka seperti itu, Paulus dan Silas malah berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Semakin mereka terus bernyanyi, semakin mereka merasakan keadaannya membaik. Mereka jadi lupa akan punggung dan kaki mereka yang sakit. Dengan terus menyembah Allah yang membuat mereka tetap bertahan. Mereka memuji Allah karena Allah beserta mereka dan selalu menjaga mereka meskipun di dalam penjara. Orang-orang tahanan yang lainnya pun mendengarkan mereka bernyanyi. Bagaimana bisa kedua orang ini bernyanyi setelah disiksa begitu luar biasanya? Kira-kira tengah malam,
Tiba-tiba terjadi gempa bumi yang hebat sekali. Rantai-rantai tahanan pun terlepas. Semua pintu penjara juga terbuka. Mereka semua bisa keluar dari penjara. Wah, ajaib sekali, Kak. Itu pasti kuasa Tuhan ya, Kak? Tentu saja Rachel, kita dapat melihat betapa hebat dan dahsyatnya kuasa Tuhan saat Paulus dan Silas menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Kepala penjara itu terkejut dan lari untuk melihatnya. Dia melihat pintu penjara sudah terbuka dan dia yakin semua tahanan sudah lari dan kabur. Karena takut, dia mengambil pedang dan mencoba membunuh dirinya sendiri. Dia takut kalau ketahuan tidak bisa menjaga para tahanan, dia akan dihukum dengan siksaan. Jadi dia lebih baik membunuh dirinya sendiri. Lalu apa yang terjadi dengan kepala penjara itu, Kak? Tiba-tiba Paulus berteriak, "Jangan bunuh diri, kami semua masih ada di sini." Kepala penjara itu meminta lampu dan berlari ke dalam. "Wah, benar," kata kepala penjara. "Kalian semua di sini." Kepala penjara itu membawa Paulus dan Silas ke rumahnya. Kepala penjara sebelumnya mendengar Paulus dan Silas bernyanyi memuji Allah di dalam penjara. Sambil kepala penjara membersihkan luka-luka Paulus dan Silas, dia meminta Paulus dan Silas untuk menceritakan tentang Allah yang mereka sembah. Ya, adik-adik, kepala penjara itu bertobat dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupnya Kak Durman. Nah, ia kemudian juga meminta Paulus untuk menjelaskan tentang bagaimana bisa selamat dan mengajak Paulus dan Silas ke rumahnya nih adik-adik. Paulus dan Silas pun menceritakan tentang keajaiban dan kehebatan Tuhan Yesus. Mereka memberitahukan bahwa Allah mengirimkan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa manusia. Kepala penjara dan keluarganya mendengarkannya dengan seksama. Sejak saat itu mereka memutuskan untuk mengikut Yesus. Dengan segera kepala penjara dan keluarganya bertobat untuk percaya Tuhan dan dibaptis. Puji Tuhan, kepala penjara dan seluruh keluarganya percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk keajaiban-Mu. Keesokan harinya, kepala penjara membawa Paulus dan Silas ke para pejabat kota. Pejabat itu mengerti bagaimana seharusnya sikap mereka terhadap warga negara Romawi. Akhirnya, mereka memutuskan untuk melepaskan Paulus dan Silas dan mereka meminta maaf kepada Paulus dan Silas. Ketika Paulus dan Silas meninggalkan kota itu, mereka menyembah Tuhan karena diberi kesempatan untuk bisa menceritakan kebaikan Tuhan kepada kepala penjara dan keluarganya. Mereka terus memuji-muji Tuhan karena bisa memberitakan kabar baik tentang Tuhan Yesus. Adik-adik, tidak peduli dimanapun kita berada atau apapun yang terjadi, kita harusnya tetap memuji Tuhan selalu. Nah, adik-adik, apakah kalian percaya saat menghadapi kesulitan, maka kesulitan kalian dapat teratasi jika berdoa dan memuji Tuhan? Percaya Kak, aku percaya. Nah, Kak Durman, firman Tuhan berkata nih, padahal engkau yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Tuhan ada di atas puji-pujian kita nih adik-adik. Maka jika kita sedang mengalami kesulitan, artinya setiap kita tidak boleh mengeluh. Melainkan kita harus tetap memuji Tuhan dan berterima kasih kepada Tuhan ya adik-adik. Betul sekali. Nah adik-adik, kita sudah selesai untuk mendengarkan apa Kak Debbie tadi? Firman Tuhan. Firman Tuhan. Pasti adik-adik di rumah sudah tahu ceritanya ya. Dan Iya. hari ini kita mau Ayat hafalan yang tertulis di dalam kitab 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Wah, Kak Durman, Yuk. hari ini kan cerita tentang Paulus dan Silas. Betul Kak Debbie. Kira-kira pertanyaan dari Kak Durman apa nih? Nah, pertanyaan dari Kak Durman yaitu siapakah pengikut Tuhan yang sedang melayani dan ditangkap dalam cerita kita hari ini? Dan yang kedua, pertanyaannya adalah ceritakan dengan singkat bagaimana kisah pertobatan dari kepala penjara. Apa ya kira-kira ya Kak Debbie? Iya Kak Durman, yuk adik-adik segera kirimkan setiap jawaban adik-adik ke IG DNA Kids dan WhatsApp
DNA Kids. Yuk adik-adik, kakak-kakak tunggu ya. Adik-adik, hari ini aktivitas kita keren banget. Nah, pasti adik-adik sudah gak sabar lagi kan? Yuk adik-adik, sekarang kita akan beraktivitas. Shalom adik-adik, apa kabar? Kembali bertemu dengan Kak Ardian yang akan memimpin kalian beraktivitas hari ini. Yuk sebelum mulai, kita akan cek bahan-bahan yang sudah Papi Mami siapkan buat kita. Bahan kelas besar, kertas Concord, rolan tisu, gunting, spidol warna-warni, kacang hijau, double tip, 2 buah balon. Nah, bahan-bahannya sudah siap. Aktivitas hari ini kita akan membuat alat musik untuk memuji Tuhan. Bagaimana kita memuji Tuhan? Nah, yuk kita akan mulai. Adik-adik ambil balon yang sudah disiapkan. Balonnya bebas ya, mau warna apa aja. Sekarang kita gunting di bagian tengahnya. Ambil bagian bawah balon. Lalu kita tutup rolan tisu yang sudah kita siapkan. Berikutnya kalian ambil kacang hijau 1 genggam kira-kira, jangan banyak-banyak ya. Sekarang ambil balon 1 lagi, lakukan hal yang sama, potong di bagian tengahnya, lalu tutup ujung yang 1 lagi. Sekarang kita ambil double tip. Double tipnya ini kalian tempelkan di kertas Concord. Buka double tipnya, gulung yang rapi ya, jangan sampai ada lipatan di tengah. Sekarang sudah jadi, kita mau hias biar lebih bagus lagi. Untuk hiasan kalian boleh ikutin kakak, atau kalian bisa hias sesuai hiasan yang kalian bisa. Kalian bebas menggunakan apa saja, bisa menggunakan tambahan stiker, manik-manik, atau yang lainnya. Nah, sudah jadi hasilnya adik-adik. Ini hiasan yang sudah kakak buat di alat musik perkusi ini. Cara mainnya gampang, cukup di shake-shake saja seperti ini dan akan menimbulkan bunyi. Jadi kita bisa menggunakan alat musik apa saja untuk memuji Tuhan. Jangan lupa fotokan hasil karya kalian dan kirim ke nomor WhatsApp di bawah ini. Sekian aktivitas hari ini. Kita kembali bertemu minggu depan dengan aktivitas yang lainnya. Sampai jumpa. Mama, berikan anak sedikit saja makanan kesukaannya. Makanan kesukaannya itu harus dibagikan kepada kakak, adik untuk dimakan bersama. Lihat reaksi anak. Ajar anak untuk selalu bersyukur untuk setiap berkat yang ia dapatkan. Dan ajar juga untuk dia berbagi untuk setiap berkat yang dia terima. Karena firman Tuhan mengajarkan, in all everything give thanks, no, say thanks. Jadi jika anak sudah mengerti, papi mami bisa berikan pujian dan berikan snack kesukaan mereka untuk dia bisa berbagi. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang bersyukur. Nah adik-adik, waktunya kita akan memberikan persembahan. Adik-adik bisa perhatikan ya, di layar handphone adik-adik ada QR Code. Jadi saat adik-adik akan memberikan persembahan, adik-adik bisa minta tolong sama mama, sama papa untuk scan QR Code-nya ya adik-adik. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita berdoa bersama-sama. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu yang melimpah pada hari ini. Tuhan, sekarang kami sudah selesai beribadah. Terima kasih atas penyertaan-Mu selama ini. Tuhan, sekarang kami ingin memberikan persembahan. Tuhan, tolong berkati yang tangan-tangan yang memberi persembahan dan orang tua, agar persembahan ini menjadi saluran berkat. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Ya, amin. Come on adik-adik, bersuka cita. Every day's a new day. There's no doubt about it. I've got a smile on my face. Come on, let's get ready. I will not be silent. I've got a reason to praise. 'Cause today is a new day. Take a little time, praising God. 'Cause today is a new day.
pada hari ini kami mengucap syukur karena bisa beribadah walau masih secara online untuk memuji dan memuliakan Engkau. Beri kami hati yang tenang supaya bisa melakukan yang Tuhan mau. Berkati pemimpin gereja kami, Pak Niko dan Pak Samuel, agar diberi hikmat di dalam menjalankan visi dan misimu Tuhan. Berkati juga Presiden kami, Presiden Bapak Jokowi, supaya bisa memimpin bangsa Indonesia dengan bijak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Yuk adik-adik, kita mau menerima berkat Tuhan, semuanya angkat tangannya. Diberkatilah setiap apa yang adik-adik lakukan, diberkati setiap aktivitas adik-adik, diberkati setiap keluarga adik-adik, sampai Tuhan datang untuk kedua kalinya. Adik-adik yang percaya katakan, amin. Ya Kak Debbie, ibadahnya sudah berakhir nih. Kak Durman, kita harus tetap bersyukur. Wow, pasti Kak Debbie. Adik-adik, sampai berjumpa minggu depan. Happy Sunday, God bless.